Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita, hati, pikiran kita tertuju kepada masalah. Betul? Halo? Betul nggak? Ketika kita menghadapi masalah, mata hati kita hanya tertuju kepada masalah itu. Masalah yang kecil bisa menjadi besar karena kita yang mengelolanya sendiri. Masuk akal? Oh iya, masalah kecil begini, kita olah dengan pikiran kita, itu makin besar dan makin besar dan makin besar. Tetapi ketika engkau punya masalah dan engkau bawa ke dalam tangan Tuhan, persoalan yang besar bisa menjadi kecil. Amin. Bahkan bisa terselesaikan di tangan Tuhan. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengalaminya. Di sini ada sahabat doa saya dari sahabat doa. Halo sahabat doa Cirebon, berdiri dulu. Ini dari Cirebon, saudara. Dan saya berterima kasih. Saya bersuka cita ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih Pak Thomas yang telah memberi kesempatan bagi kami, sahabat doa. Kita terus bekerja sama di dalam Tuhan untuk memenangkan kota Cirebon. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kenapa saya katakan demikian? Bahwa masalah kecil bisa jadi besar kalau kita kelola sendiri. Tapi masalah yang besar bisa menjadi kecil kalau kita bawa ke tangan Tuhan. Amin. Saya pernah mengalami, saya mau bersaksi dulu. Saya pernah mengalami divonis dokter bahwa saya punya virus di dalam tubuh saya. Dan saya tidak bisa punya anak, 5 tahun saya belum punya anak. Dan divonis dokter, saya tidak punya anak. Kalau punya anak saya cacat atau mati. Karena ada virus di darah saya. Tapi saya punya iman di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan datang kepada saya berkata demikian. Aku yang membuka rahimmu dan aku akan memberikan engkau seorang anak, seorang putra. Dan dia tidak akan cacat dan dia tidak akan mati. Ini firman Tuhan yang datang kepada saya. Firman Tuhan adalah roh. Betul? Karena Allah kita adalah roh. Kita harus menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Firman Tuhan adalah roh. Tapi bagaimana roh itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita? Amin. Saya cuma pegang janji Tuhan bahwa ketika saya mengandung, anak saya tidak cacat dan tidak mati. 3 bulan saya mengalami pendarahan. Sampai 7 bulan pendarahan terus. Dokter bilang saya harus dioperasi. Harus dioperasi karena ketika bayi ini keluar tidak boleh kena darah saya. Itu kata dokter. Tapi kata Tuhan, engkau akan mempunyai anak dan anak itu tidak cacat dan mati. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika saya mau melahirkan, tidak ada dokter pun di situ. Padahal saya sudah disiapkan untuk dioperasi. Tapi ketika bayi ini keluar, terbungkus dengan apa itu namanya? Plasenta atau apa ari-ari ya. Terbungkus, jadi anak saya tidak kena darah saya, jadi virus tidak mengena ke dia. Dan dia tidak cacat dan tidak mati. Kenyataan dalam hidup kita harus firman yang ada di atas. Firman harus di atas kenyataan di dalam hidup kita. Apapun vonis dokter kepadamu, engkau harus percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Pertanyaannya, apakah anak saya normal melahir? Keadaan normal? Yes. Ini anak saya, mana dia? Itu. Itu anak saya. Dia tidak cacat dan dia tidak mati, bahkan gendut. Ini kenyataan firman Tuhan.
Firman Tuhan itu harus nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Maka tema pada malam ini, adakah iman di dalam hidupmu? Adakah iman? Karena iman adalah sumber dari keselamatan dalam kehidupanmu. Iman adalah sumber di mana engkau diberkati Tuhan. Iman adalah dasar engkau disembuhkan oleh Tuhan. Tapi pertanyaan, ada imankah di hatimu? Ada imankah engkau saat ini? Saudara kekasih di dalam Tuhan, tidak mudah kita menghadapi kenyataan di dalam hidup ini. Tidak mudah. Kalau saya berdiri di sini, itu karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupku. Karena saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada setiap firman yang datang kepada saya. Mungkin saudara belum pernah mengalami utang 7 miliar di 2006. Sudah ada? 2006 punya utang 7 miliar? Halo? Ada? Saya di 2006, saya mengalami utang 7 miliar. Suami saya, orang Chinese, saya Manado. Divonis cancer 3B. Diobat, dirawat di Singapura Mount Elizabeth selama 7 bulan. Selama 7 bulan, kanker paru. 7 bulan. Saya mengalami hal itu. Saya dari dulu sudah menginjil, saudara. Saya dulu masuk ke daerah-daerah Kalimantan. Saya belum masuk Kalimantan. Saya masuk ke Papua. Saya masuk ke Halmahera, di mana waktu itu ada kerusuhan antara Kristen dan Islam. Saya ada di situ. Yang dimana saya bisa lihat kepala-kepala manusia bertebaran. Saya melihat itu. Dan saya menyaksikan itu. Ketika Tuhan proses saya dengan utang 7 miliar dengan suami saya meninggal. Suami saya seorang pengusaha. Seorang pengusaha pasti punya utang di bank. Betul? Ada pengusaha di sini? Banyak ya? Banyak kan pengusaha? Pasti punya utang di bank. Ketika suami saya meninggal, saya datang ke bank. Saya bertanya, utang suami saya berapa? Di satu bank 4 miliar lebih. Di satu bank 2 miliar lebih. Total 7 lebih. Belum kredit card, belum yang lain-lain, belum yang lain-lain, saudara. Ketika saya mendengar itu, saya pulang, saya datang kepada anak saya yang masih kelas 1 SMA. Saya ke bank bersama. Sampai di bank, saya cuma bilang kepada anak saya, jangan takut. Kita punya Tuhan yang kaya. Percaya kita punya Tuhan yang kaya? Kita punya Tuhan, punya segalanya. Milikmu punya Tuhan. Betul? Hartamu, mobilmu, rumahmu itu punya Tuhan. Tuhan cuma menitipkan itu kepada kita. Untuk jadi pengelola yang baik. Saya bilang kepada anak saya seperti itu. Tapi setelah saya pulang, saya menangis di kamar. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana cara untuk menyelesaikan? Bagaimana Tuhan? Cara untuk menyelesaikannya. Roh Kudus bicara kepada saya. Akulah Tuhan yang engkau sembah. Aku yang akan membela perkaramu. Aku akan mengembalikan hakmu. Karena akulah Tuhanmu. Firman Tuhan itu datang kepada saya. Apakah itu sudah jadi nyata? Belum. Itu harus dijalani dengan proses. Itu harus dijalani dengan tekun dan kesabaran. Dan berpengharapan kepada Tuhan. Saudara, setiap ada hamba Tuhan datang ke rumah saya, kami layani itu seperti raja. Kami layani. Rumah kami terbuka untuk hamba-hamba Tuhan. Tapi ketika kami mengalami proses utang, suami meninggal, semua hamba Tuhan meninggalkan saya. Saat kami diberkati, kami bawa hamba-hamba Tuhan ke Israel dengan biaya kami sendiri. Kami buat KKR di mana-mana dengan biaya perusahaan kami. Tapi ketika saya mengalami proses, saya perlu
perlu saya bernegosiasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Bukankah kami sudah berkorban kepada Tuhan, pekerjaan Tuhan? Saya berkata demikian. Tapi apa jawaban Tuhan ke saya? Roh Kudus bicara, apa yang kau beri itu bukan milikmu, itu milik saya, kata Tuhan. Engkau hanya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi kita sering merasa kalau kita sudah memberikan kepada hamba Tuhan, itu punya kita. Tidak, saudara. Tuhan memberkati engkau supaya engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Di situ saya diam, saudara. Saya bilang, ya oke, saya terima ini. Berjalan proses ini, saudara. Berjalan. Tahun kedua, saya masih bisa jalan-jalan, pulang pergi ke Singapura. Dari Singapura saya bawa mobil sendiri ke Malaysia sama teman saya. Itu orangnya. Saya bisa jalan-jalan, masih ada duit. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, saya diproses lebih lagi. Nggak punya apa-apa. Semua rumah terjual, semua mobil terjual, habis. Tapi saya menyampaikan, ketika proses itu datang kepadamu dan semua itu habis, engkau harus percaya, rencana Tuhan tetap berlaku bagimu. Rencana Tuhan tidak pernah hilang daripadamu. Itu tetap akan digenapi oleh Tuhan. Tetap digenapi oleh Tuhan. Saudara, apakah mudah menjalaninya? Enggak. Tidak mudah. Hamba Tuhan semua pergi. Saya hanya sendiri berdoa kepada Tuhan. Disitulah saya banyak belajar dengan Tuhan. Banyak Tuhan tuntun saya. Banyak Tuhan berbicara kepada saya. Banyak sekali Tuhan memberikan jalan keluar bagi saya. Di dalam doa saya. Di dalam saya mempercayai firman itu. Tahun ke-7. Saya punya utang sisa 1.410.000. Saudara, saya masih punya tanah dengan laku 1.250.000. Berarti saya masih punya utang. Betul? Masih punya utang. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau punya utang. Kalau utang ini masih ada, dia akan berbunga, denda berbunga, denda berbunga. Tambah lagi segunung. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus kerjakan dengan utang ini? Saya tidak tahu apa, Tuhan. Tapi tunjukkan jalan bagi saya. Tiba-tiba di rekening saya ada uang 1 miliar. Saya nggak tahu uang dari mana. Saya nggak tahu itu duit siapa. Tapi saya tahu saya tidak punya uang. Utang iya, tapi uang tidak ada. Tapi bisa ada di bank saya, di rekening saya, di perusahaan saya. Saya datang ke bank, saya tanya, saldo saya berapa? Dikasih tahu, saldo kasih tunjuk. Saya bilang, bisa saya ambil? Mesti ambil di pusat. Saudara, apakah itu bukan mujizat? Oh, mujizat kan? Mujizat. Tapi setiap ada mujizat dalam hidupmu, Tuhan sedang menguji engkau. Apa engkau bisa menanggapi itu bahwa itu dari Tuhan atau bukan? Amin. Saya punya mujizat 1 miliar di bank. Tapi ketika saya mau ambil, saya buka cek, saya tidak bisa ambil. Di muka bank saya ketakutan sekali. Kayaknya ada orang menangkap saya. Saya pulang. Sampai 3 kali, saudara. Sampai 3 kali. Ada teman saya yang punya kantor travel. Dia bilang, udahlah Bu, buka cek, saya ambil tunai. Nggak berani saya. Saya bilang, Tuhan, ini bukan uang saya. Kalau uang saya pasti bank sudah tarik masuk ke rekening kredit, pinjaman. Tapi ini enggak. 2 minggu saya pelototin ini rekening. Tiap hari saya cek, tiap hari saya cek. Tapi saya tidak berani ambil. Sama sekali saya tidak berani. Sekalipun saya kelaparan, saya tidak akan ambil uang itu. Karena saya tahu itu bukan milik saya.
ternyata Tuhan sedang menguji hati saya. Apakah saya masih tertawan dengan uang atau sudah tidak? Tiba-tiba di tanggal 29 akhir bulan itu, bulan Juni kalau tidak salah, saya cek lagi saldonya, tinggal 2,5 juta. Hilang. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ketika saya tidak mengambil uang ini, 1 sen pun tidak akan saya ambil. Saya percaya Tuhan akan buka pintu berkat bagi saya. Saya akan dibuka pintu berkat bagi saya. Ini utang 1.410.000 masih ada. Saya datang ke bank, saudara. Pak, saya mau bayar utang tapi cuma 500 juta. Saya nggak punya uang lagi. Saya nggak punya uang lagi. Saya cuma punya 500 juta. Bank bilang, tidak bisa. Kita akan appraisal ulang tanah kamu. Karena tanah itu ada 3,5 hektar. Ada rumah 5.000 meter di dalamnya. Di dalam tanah 5.000 meter ada rumah. Saya bilang saya cuma sanggup bayar 500 ribu. Bank bilang ini nilai appraisalnya 2,9. Utang kamu 1,410, masih pegang uang banyak. Kamu bisa belanja, kamu bisa senang-senang. Saya bilang enggak, nilai tanah saya tidak seperti itu. Jadi saya minta tolong di appraisal ulang. Saya bilang saya nak mengerti bank, tapi itu hikmat Tuhan mengalir terus kepada saya ketika saya berhadapan dengan bank. Saya bilang, Pak, bukankah suami saya setiap tahun tidak pernah berhutang? Kalau orang pengusaha itu pasti tahu, di akhir tahun dia itu harus biru, bukan merah. Selama ini suami saya biru terus. Makanya bank pun memberi uang, tanah pun tidak laku karena rajin membayar. Pasti dikasih uang lagi, sodorin uang, betul? Jadi saya hanya bayar 500 juta di appraisal, saudara, di appraisal yang temanin anak saya. Baru sampai mereka tidak masuk ke tanah itu, cuma di pintu pagar rumah saya. Dia telepon ke saya, Ibu besok kita ketemu di bank. Saya datang, saudara, pagi-pagi, saya datang. Dia bilang begini kepada saya, orang bank bilang, oke, kami terima usulan ibu. Tapi ibu harus bayar administrasi 100 juta. Dan uang pegawai 100 juta dan 10 juta untuk administrasi. Aku bilang, oke, saya bayar. Saya hitung saya masih punya untung. Ya, benar dong. Dari 1,410 saya cuma bayar 610. Berarti kan saya masih kelebihan. Dan tuntas, nggak akan ada utang lagi. Dan saya terima itu. Disitulah utang saya selesai yang 7 miliar. Dan di dalam utang saya, adakah orang bisa membangun ketika engkau masih punya utang? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Karena engkau akan dikejar oleh debt collector. Engkau akan dikejar dengan yang menagih utang. Tapi saya menyampaikan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau beriman kepada setiap firman yang datang, engkau bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan membela perkaramu. Tuhan akan mengembalikan hakmu yang hilang. Tahun ke-7, utang saya selesai. Dan tahun itu pun, saya membangun rumah dan selesai. Tepuk tangan. Itu Tuhan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tidak. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh bimbang untuk mempercayai Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata, Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan janganlah bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan ke kiri, ke sana dan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Orang yang tidak punya ketetapan hati, punya kebimbangan dan keraguan, Tuhan tidak pernah jawab doanya.
Tuhan tidak akan pernah jawab doanya. Karena kita bimbang, saudara. Entar kita percaya, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Di pihak sini, aduh gimana ya? Apa benar Tuhan jawab doa saya? Balik lagi, saya percaya Tuhan tolong saya. Tiba-tiba lagi, aduh gak mungkin ya Tuhan bisa tolong saya. Di kondisi seperti ini, engkau tidak akan melihat mujizat Tuhan. Engkau tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Engkau bisa melihat mujizat Tuhan ketika engkau punya ketetapan hati untuk mempercayai Tuhan. Untuk mempercayai Tuhan. Tapi kalau engkau ragu, engkau bimbang, engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Amin. Engkau tidak akan memperoleh apa-apa, saudara. Orang yang bimbang seperti gelombang laut yang di kesana kemari, kesana kemari, tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi biarlah kita yang engkau punya masalah, persoalan baik utang, baik apapun, engkau tetapkan hatimu untuk mempercayai Tuhan. Amin. Untuk mempercayai Tuhan. Tapi kita lebih banyak mempercayai manusia. Kalau kita ada masalah, larinya kemana? Lebih dulu mana? Manusia, saudara. Bukan datang kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan. Bahkan banyak orang minta petunjuk ke dukun-dukun. Saya mau katakan itu engkau tidak akan dapat apa-apa. Bahkan jiwamu akan tertawan di sana. Engkau tidak akan bebas di sana. Engkau dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Dan engkau tidak akan mendapat apa-apa. Makin menderita. Saya mau sampaikan. Jadi engkau hanya datang kepada Tuhan, mempercayai Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak atas hidupmu. Amin. Dia akan bertindak, saudara. Banyak mujizat yang kami saksikan. Orang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, saudara. Itu terjadi di persekutuan doa sahabat doa. Terjadi. Cancer payudara. Cancer payudara bisa bekerja? Halo? Bisa bekerja kalau orang kena cancer? Saya mau tanya. Hah? Bagaimana? Stadium 4 bisa kerja? Enggak. Suami saya stadium 4. 3B naik ke 4. Tergeletak di tempat tidur. Perempuan, wanita kena kanker payudara, dia akan bengkak. Benar? Akan bengkak. Tapi ada anak sahabat doa. Ketika dia mengalami kanker yang besar begini, kami cuma berdoa. Saya bilang, engkau harus percaya, Tuhan penuh mujizat. Tuhan punya mujizat. Segede gini, segede apa ya, saya mesti contoh. Segede, dia bisa mengecil seperti ini. Bisa mengecil. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, engkau yang mengoperasi dia, sinarnya, engkau yang menyinari payudaranya. Di dalam nama Yesus, setiap minggu saya urapi dia. Saya urapi. Kempes, saudara. Kempes. Tiba-tiba timbul lagi sini. Satu besar. Cuma dengan doa, dia bisa kempes. Dia bisa bekerja siang malam. Dia ke kantor tanpa rasa sakit. Orang kalau cancer itu enggak, sakitnya luar biasa. Pakai morfin untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi anak sahabat doa ini tidak pakai morfin. Dia bisa bekerja. Pagi dia ke kantor, sore dia pulang. 4 tahun dia jalani hidup itu. 4 tahun. Dan kami melihat mujizat Tuhan terjadi. Kami melihat, kami menyaksikan. Karena kami hanya percaya, iman kami yang menyelamatkan, iman kami yang menyembuhkan. Adakah iman di hatimu? Imanmu yang menyembuhkan engkau.
masuk ke 5 tahun. Dia 2 kali lumpuh, saudara. Kami berdoa jalan 2 kali. Terakhir ke 5 tahun, masuk ke 5 tahun. Dia selalu kerja loh. Dia tidak pernah merasa sakit dengan sakitnya. Dan Tuhan berkata, aku yang menyembuhkan dia. Kalau Tuhan sudah berfirman, aku yang menyembuhkan, jangan coba-coba untuk mencobai Tuhan. Engkau tetap percaya kepada Tuhan. Tahun kelima, dia sakit. Dia tidak sakit, cuma demam. Demam. Dia telepon saya datang ke rumahnya dia. Saya bilang, kalau kamu nggak tahan lagi, pulang aja ke rumah. Enggak tahan, aku mau selesaikan pekerjaan saya. Dia pulang ke rumahnya, saya datang malam-malam jam 9 malam. Saya urapi dia, Tiba-tiba saya lihat dia udah sesak napas. Saya bilang, kamu harus ke dokter, periksa ke dokter. Dia nggak mau, saudara. Enggak, saya nggak mau. Tuhan sudah sembuhkan saya. Iya, tapi kita harus ke dokter. Saya bawa dia ke dokter. Divonis bukan kanker. Dia meninggal karena ada air di paru-paru. Bukan kanker. Bukan kanker. Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupannya. Kansernya disembuhkan oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memberitahukan kita segala rahasianya dalam kehidupan kita. Asal kita mau percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Seperti seorang yang mengalami pendarahan 12 tahun. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia sembuh karena dia punya iman. Amin. Dia sembuh karena dia punya iman. Dari mana timbulnya iman? Dari pendengaran setiap firman Tuhan. Engkau banyak mendengar firman Tuhan, imanmu akan bertumbuh di dalamnya. Imanmu akan bertumbuh. Akan bertumbuh terus dan terus. Iman. Dan perempuan ini, ketika dia mendengari tentang Yesus yang bisa menyembuhkan yang lumpuh, tuli mendengar, yang mati bangkit, dia datang kepada Tuhan dengan penyakit 12 tahun pendarahan. Saya mau tanya, bisa nggak berjalan dengan sakit 12 tahun? Pendarahan. Kita sini banyak ibu-ibu, habis melahirkan nggak bisa jalan kan? Nggak bisa. Apalagi pendarahan 12 tahun. Tapi dia punya iman kepada Tuhan. Karena apa dia punya iman? Karena dia mendengar setiap perkataan Tuhan Yesus. Dia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang dahsyat. Disitulah imannya tumbuh dan dia berkata, apabila aku jamah jubahnya maka aku sembuh. Ketika dia jamah jubah Yesus, ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah tubuhku? Oh, tidak ada yang ngaku. Karena situ banyak orang. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi perempuan ini datang kepada Tuhan. Dia sujud di kaki Tuhan. Sayalah yang menjamah jubahmu. Karena saya mendengar tentang engkau, bahwa engkau sanggup menyembuhkan sakitku. Dan Yesus berkata, sembuhlah engkau karena imanmu yang menyembuhkan engkau. Amin. Iman kita yang menyembuhkan kita. Iman kita yang memulihkan keadaan keluarga kita. Iman kita yang membawa kita masuk kepada rencana Tuhan. Iman kita yang mencukupkan setiap kebutuhan kita setiap hari. Dari mana iman itu? Mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Banyak orang mengeluh tentang keuangan. Benar? Aku susah, aku susah, aku susah. Aku mau sampaikan. Dengar firman Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, Tuhan yang memenuhi seluruh keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Kita imani saudara,
Ketika kita nggak punya uang, kita katakan, Tuhan, Engkau yang akan memenuhi seluruh keperluanku. Saya suka sampaikan begini, kita orang Kristen, uang kita banyak. Percaya? Kok nggak yakin banget sih? Percaya nggak kita punya uang banyak? Halo? Amin gitu dong. Semangat. Punya iman kan? Tapi uang kita di tangan orang. Ada di tangan orang semuanya. Betul? Ada di tangan siapa? Tangan orang kan? Engkau minta Tuhan untuk menggerakkan orang itu untuk beri uang kepadamu. Amin? Oh, nggak mungkin dong Ibu. Mana mungkin? Saya mau sampaikan, firman Tuhan itu tidak akan lalu dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Bapa suruh lakukan. Jadi ketika Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau, Tuhan akan melakukan itu bagimu. Aku akan membuka jalan bagimu, itu akan terjadi, saudara. Aku mau jual tanah-tanahku, Tuhan akan laku, akan terjual, terjadi. Itu terjadi di Sahabat Doa. 1 bulan kami berdoa, terbuka jalan, laku tanahnya. Saya mau tanya, itu dari siapa? Orang itu bilang, itu jalur langit. Saya bilang, itu jalurnya Tuhan. Itu tangan Tuhan yang bekerja, bukan tangan manusia. Tangan Tuhan. Asalkan engkau percaya, engkau punya iman, engkau bisa mendatangkan berkat dalam kehidupanmu. Amin. Ini nyata, saudara. Kalau imanmu tidak bekerja, engkau tidak akan melihat mujizat. Amin. Engkau tidak akan melihat mujizat. Kalau engkau percaya, itu akan terjadi. Saudara kekasih di dalam Tuhan, orang bekerja, mau cari kerjaan susah. Susah, saudara, cari kerjaan. Ini buktinya WL tadi. Suaminya nganggur. Suaminya itu adalah kerjanya di kapal. Mualim 3. Setiap kali dia mau turun dari kapal, sebelum turun Tuhan sudah berfirman, suamimu tidak lama di darat dan dia akan balik kerja lagi. Dan dia akan kerja di tempat yang sama. Dan ketika dia naik, aku akan promosikan dia. Dia akan naik ke level berikutnya. Jadi saudara, nyata. Kemarin baru naik, saudara. Kami mau datang di sini. Ya. Roh Kudus bilang, suamimu hanya sebentar di darat, tapi dia menjalani berapa bulan? 3 bulan. Saya bilang, Tuhan janji sebentar, kenapa 3 bulan? Kita doa. Kita doa bersama. Kita doa, Roh Kudus cuma bilang sama dia, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Engkau menyimpan dendam dan kebencian. Engkau harus lepaskan pengampunan. Engkau harus lepaskan pengampunan. Jangan engkau keraskan hatimu. Jangan engkau menjadi sombong, karena engkau sudah dipakai oleh Tuhan. Orang kalau udah naik mimbar, WL, singers, pengkhotbah, seakan dunia dia punya. Oh iya, kan jadi tontonan orang. Oh sombong dong. Lucifer aja jadi sombong kok. Benar gak? Lucifer pantas kalau dia jadi sombong. Tapi Tuhan gak suka. Dicampakkan lagi ya. Dibuang dia. Kita belum apa-apa udah jadi sombong. Tuhan bilang, kamu harus lepaskan itu semua. Engkau harus bisa mengampuni. Hari itu dia mengampuni. Berapa hari kemudian? Besoknya dapat telepon dari kantor, kontrak kerja sudah ada. Dia tinggal tanda tangan, kontrak lainnya berangkat. Amin. Tuhan kita itu dahsyat, saudara. Tuhan kita itu nyata. Ketika dia berfirman itu akan jadi. Asal kita punya iman untuk mempercayai firman itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin.
Biarlah kita percaya kepada Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahkan di Yesaya 40, kita lihat Yesaya 40. Satu ayat lagi ya. Yesaya 40. Satu ayat kita tutup. Sudah jam 9 ini, harus tutup. Kebanyakan ini. Ya, satu ayat lagi saya kasih supaya kita lebih. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, kata Tuhan. Membawa kepada kemenangan. Amin. Tuhan memegang tangan kita untuk membawa kita kepada kemenangan. Jadi hidup kita gak usah takut. Hadapi setiap persoalanmu bersama dengan Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Tuhan memberkati.